Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang tips-tips belajar dari rumah selama masa pandemi. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah sediakan waktu yang efektif untuk kalian belajar. Nah, waktu yang dimaksud adalah waktu yang efektif untuk kalian belajar sehingga membuat pikiran atau otak kalian bisa tetap fokus selama kalian belajar. Kalian bisa menentukan jadwal Senin sampai Minggu atau kalian bisa hanya mengambil waktu selain weekend. Jadi, selama weekend yaitu Sabtu dan Minggu kalian bisa libur untuk belajar. Tips yang kedua adalah membuat jadwal materi yang akan kalian pelajari nantinya. Hal ini sangatlah penting karena agar tahap-tahap kalian belajar menjadi jelas. Nah, selain itu, hal ini akan menghindari rasa bosan atau jenuh kalian terhadap belajar dan belajar kalian menjadi menyenangkan. Tips yang ketiga adalah menyediakan tempat-tempat khusus yang nyaman untuk belajar agar terhindar dari faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal di sini seperti suara bising dari luar atau mungkin gangguan dari adik bagi kita yang memiliki adik. Nah, di mana sih tempat-tempat yang nyaman yang bisa kita gunakan untuk belajar di rumah? Yang pertama, kita bisa belajar di ruang keluarga, atau kita juga bisa belajar di gazebo bagi kita yang memiliki gazebo di rumah. Jadi kita bisa belajar dengan nyaman dengan udara yang segar. Tempat lain yaitu kita bisa belajar di kamar, di mana kita bisa lebih privasi untuk belajar tanpa gangguan baik suara ataupun orang lain. Namun pastikan ketika kita belajar di kamar untuk menjauhkan diri dari bantal agar kita terhindar dari rasa kantuk dan malas. Nah, tempat lain yang paling cocok adalah tempat atau ruang belajar. Bagi kita yang memiliki ruang belajar khusus, kita bisa belajar dengan nyaman dan tenang di ruang belajar kita masing-masing. Adalah menyediakan media atau alat belajar sesuai dengan tipe belajar kita masing-masing, karena setiap orang memiliki tipe belajar yang berbeda-beda seperti visual, audiovisual, atau audio. Nah, oleh karena itu kita harus menyesuaikan alat atau metode belajar sesuai dengan tipe kita masing-masing. Seperti contohnya, misalnya saya merupakan anak yang audiovisual, maka saya bisa memilih alat atau media belajar berupa video, di mana melalui video saya bisa belajar melalui gambar dan juga suara sebagai penjelas dari suatu materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menggunakan internet hanya difokuskan untuk belajar. Internet di zaman sekarang membantu manusia dalam banyak hal. Salah satunya adalah dalam hal belajar. Sudah sangat lumrah bagi siswa untuk memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran mereka. Dengan menggunakan internet, belajar bisa menjadi lebih mudah dan menjadi lebih menyenangkan. Namun, penggunaan internet yang tidak sesuai saat proses belajar, seperti bermain, media sosial, WhatsApp, Instagram, dan yang lain-lain di saat belajar dapat mengganggu fokus siswa dan menjadikan belajar menjadi tidak efektif. Karena itu, penggunaan internet yang hanya difokuskan untuk belajar sangatlah penting agar belajar menjadi lebih efektif. Lalu yang selanjutnya adalah dianjurkan untuk sesekali berbagi ilmu pengetahuan ataupun materi pembelajaran
dengan sesama teman ataupun dengan guru yang ada. Karena dengan saling berbagi informasi itu juga berarti dengan saling membandingkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Dengan hal ini kita dapat menuai banyak hal baru untuk dipelajari dari orang yang kita ajak untuk saling berbagi ilmu informasi dan juga untuk mengetahui apakah yang sudah kita pelajari itu benar ataupun salah. Karena manusia tidak ada yang sempurna dan bisa jadi apa yang telah kita ketahui itu tidak benar menurut pendapat orang lain. Demikian video tentang tips-tips belajar di rumah selama masa pandemi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.